Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasa, aku update untuk pesan semesta hari ini, hari Senin tanggal 18 Februari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku atau WhatsApp. Nomor dan link Instagram ada di deskripsi. Oke. Aku awali dengan pesan dari malaikat penjagamu. Pesan dari malaikat penjagamu. Oke. Pesannya adalah opportunity changing, peluang dan perubahan. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Inilah saatnya untuk berubah. Malaikat penjagamu mendekat untuk mendukungmu dalam membuat perubahan yang perlu. Kamu buat malaikat penjagamu mendukungmu atau mensupport kamu dalam membuat perubahan yang perlu kamu buat untuk menarik peluang dan kelimpahan. Kamu mungkin mengalami penolakan baru-baru ini atau merasa mandek, stuck. Tetapi awal baru yang kamu cari sedang berlangsung sekarang. Jika kamu ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau bertanya-tanya apa yang harus dilakukan tentang proyek tertentu, malaikat penjagamu mendorongmu untuk melakukannya. Perubahan mungkin membawa rasa rentan, ragu-ragu, atau menghadirkan kamu dengan hal yang tidak diketahui, tetapi itu akan memudahkan kamu untuk membuat hubungan yang lebih dalam dengan perasaan bagimu. Malaikat penjagamu, malaikat pelindungmu sedang menunggu untuk membimbingmu melalui pintu gerbang peluang yang ditawarkan kepadamu sekarang, ya, atau hari ini. Kamu berada di masa perubahan dan peluang. Apakah ini melibatkan peran baru, peluang karir, hubungan, proyek? Ketahuilah bahwa itu diberkati oleh Tuhan dan para malaikat. Ini adalah waktu yang menyenangkan, dan jika kamu memiliki kekhawatiran, ketahuilah bahwa munculnya kartu ini kepadamu meyakinkan bahwa kamu sedang didukung oleh yang ilahi. Jika kamu meminta para malaikat untuk memimpin jalan, kamu akan dibimbing oleh tanda-tanda yang berasal dari intuisi dan naluri. Majulah tanpa rasa takut, karena inilah waktu yang diberkati buat kamu. Oke. Selanjutnya pesan dari Queen of the Moon. Semesta menyampaikan pesan ini melalui Queen of the Moon. Oke. Wolf Moon, hunger. Ada sisi negatif dan positif. Di sini Wolf Moon atau bulan serigala dengan pesan hunger ini mengingatkan kembali bahwa kita punya sisi negatif dan positif, tetapi lebih aktifkan sisi positifnya. Oke, kita bicara yang negatif dulu ya. Hunger ini seperti rasa kebencian yang meluap-luap,
rasa tidak suka gitu. Terkadang kita tidak menyukai seseorang ya, entah ada alasan entah tidak gitu. Mungkin saja ya seseorang melihat dia selalu show up mungkin ya, atau posting sesuatu hal di sosmed ya yang membuat kamu mungkin tidak suka, atau mungkin kamu memang ada masalah dengan dia atau sempat ada masalah dia ya, yang membuat kamu tuh jadi nggak suka gitu, atau bahkan seseorang pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, atau mengkhianati kamu sehingga kamu punya amarah yang meledak-ledak sampai timbul rasa dendam ya, atau kamu belum bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu ya, sehingga ada hasrat atau keinginan untuk membalas dendam ya, atau mungkin nggak membalas dendam tapi selalu mengharapkan orang tersebut mungkin kena karma lah, celaka lah, kesusahan lah, mungkin kehilangan. Kamu pengen orang-orang itu merasakan apa yang pernah kamu rasakan, atau mungkin jatuh miskin. Nah itu sisi gelapnya ya, ibaratnya itu sisi gelapnya dari hunger ini kan lapar ya, sisi gelapnya. Nah itu yang perlu dilepas. Memang tidak mudah ya, kita manusia biasa, apalagi yang pernah disakiti, dikhianati itu kayak meluap-luap rasa marah ya, bahkan mungkin sampai pingin balas dendam gitu. Nah tapi ya untuk kedamaian hatimu, ketenangan jiwamu perlu pelan-pelan dilepaskan ya. Nah sisi positifnya adalah rasa ingin maju, mengejar mimpi ya, mewujudkan cita-citamu, menambah wawasanmu, melakukan aktivitas sepadat mungkin supaya sibuk, supaya nggak ada waktu buat overthinking atau nggak ada waktu buat sedih, supaya orang-orang melihat bahwa kita ini mempunyai banyak aktivitas yang positif, kita ini sibuk gitu. Oke, itu semua tidak masalah, itu semua baik. Pesannya yang terpenting tujuannya baik ya, caranya baik, dan dengan niat yang baik dan tulus pula, dengan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri, dengan tidak mengganggu orang lain, dengan tidak menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Nah itu ya pesannya. Oke, selanjutnya ini adalah pesan healing atau pesan bijak dari Oracle Sky ya, Sky Oracle, Sky Wisdom Oracle. Nah pesannya awakening, terbangun. Awakening, terbangun atau kebangkitan. Harapan buat kamu, semoga kalian semua memiliki kebijaksanaan di setiap situasi. Dimensi langit yang luas, terbuka, dan bebas adalah sumber fundamental dan identitas terdalam kita. Ketika kamu menyadari dimensi realitas terdalam ini terhubung dengan segala sesuatu, kamu dapat menjadi utuh dan terbangun dengan kebijaksanaanmu. Kebangkitan adalah mengetahui siapa dirimu sebenarnya, termasuk keberadaan batinmu yang luas dan abadi. Jika kamu ingin bermeditasi, kamu bisa membayangkan ya, menatap langit dan gabungkan pikiranmu dengan
hamparan ruang dan cahaya yang terbuka. Biarkan pikiranmu larut ke dalam keluasan langit ini tanpa pikiran. Sadari tidak adanya pemisahan antara kamu dan dunia. Bangunlah dari mimpi pikiran menuju kejelasan kesatuan. Jadi gini, kamu punya angan-angan ya, mungkin ketika kamu bermeditasi itu semua muncul. Nah, ketika kamu selesai, mulai rencanakan bangkit lagi ya, merencanakan atau merealisasikan apa yang menjadi angan-anganmu. Kamu bisa ucapkan afirmasi atau mantra. Saya terbangun dengan kebenaran, keberadaan saya dan keterhubungan semua ini ya. Jadi mantra atau afirmasi ini supaya kamu bisa bangkit dari keterpurukan atau setidaknya bangkit dari rasa malas ya, dan terhubung dengan alam semesta untuk mewujudkan atau merealisasikan angan-angan atau mimpimu. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ya. Seven of Swords. Terlihat kamu belum bisa move on dari seseorang, atau sebaliknya ada seseorang yang belum bisa move on dari kamu. Baik kamu ataupun dia sebenarnya sudah melangkah maju, tapi terkadang belum bisa sepenuhnya karena masih aja noleh ke belakang ya, yang mana masih teringat atau kepikiran. Nah, hari ini juga kamu perlu berhati-hati ya, seperti tadi pesan dari malaikat penjagamu, akan ada petunjuk datang kepada intuisi atau nalurimu. Jadi kamu mesti berhati-hati berdealing dengan siapapun, jangan sampai ada yang memanfaatkan kamu. Sebenarnya dalam kehidupan tuh ada aja ya keinginan orang-orang itu memanfaatkan, tapi kalau kita peka, kita ikuti intuisi, kemudian kita semua ini kan punya naluri ya, tapi kadang kita mengabaikannya. Nah, namanya naluri ini jangan diabaikan, maka kita akan bisa terhindar dari energi orang-orang yang toksik atau yang hanya ingin memanfaatkan kita saja. Jadi bisa diantisipasi. Oke, ada Justice. Hari ini beberapa dari kalian mungkin berurusan dengan legalitas, hukum, kontrak kerja, perjanjian, agreement ya, dan segala sesuatu hal gitu yang berkaitan dengan pihak lain, baik secara hukum yang resmi atau mungkin di bawah tangan antara kamu dan mereka. Dan juga gambaran dari Justice ini adalah tentang keadilan ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu dapatkan. Sebaliknya juga berlaku dengan orang lain. Kamu yang pernah diperlakukan tidak adil, hari ini akan mendapatkan keadilan. Atau orang lain yang pernah memperlakukanmu tidak adil, dia pun juga akan mendapatkan kalau aku bilang hukuman kok kayaknya terlalu kasar ya, mungkin ya mendapatkan mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan hasil perbuatannya. Nah, di sini kita jadi diingatkan untuk selalu berhati-hati ya sebelum bertindak. Oke. Energi Justice ini juga simbol ya, atau energi zodiak Libra. Jadi mungkin kamu berzodiak Libra
atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra. Ada Moon, ini adalah energi zodiak Pisces. Kamu mungkin berzodiak Pisces atau terhubung dengan orang-orang yang berzodiak Pisces. Ini sinkron dengan pesan dari malaikat penjagamu tentang opportunity engine tadi ya, bahwa kamu akan menerima pesan melalui intuisimu. Nah, di sini dari pesan atau energi kartu The Moon, intuisimu semakin kuat. Nah, ini juga sinkron dengan Wolf Moon tadi ya, bahwa mungkin saja ada konflik bisa dengan dirimu sendiri, perang batin gitu ya. Bisa juga kesalahpahaman atau argumen dengan seseorang. Nah, di sini terkadang kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi misal orang lain mau marah-marah, mau ngomel-ngomel, mau ngajak berdebat, mau komplain dan lain sebagainya, kita kan hanya bisa menenangkan, tapi kadang kan juga nggak ngefek ya. Jadi yang perlu dilakukan, mengendalikan aja diri sendiri untuk tidak terbawa dalam ketantruman ya atau kemarahan, atau bisa mengontrol, mengendalikan diri kita sendiri. Oke, ya kita lanjut. Ya, Six of Pentacles. Ada rezeki buat kamu loh hari ini. Ada duit yang cair, ada income atau pemasukan. Ini bisa dari hasil kerja keras kamu, atau juga bisa pemberian gitu ya dari orang lain. Mungkin support dari pasanganmu, orang tua, dan ya lain sebagainya. Terus juga ada ini ya, rezeki di mana kamu mendapatkan bisa hadiah dari seseorang, apa oleh-oleh kah, souvenir kah, atau mungkin juga door prize ya. Dan buat kalian juga yang memang merasa ada rezeki lebih, jadi kamu hari ini ingin berbagi dengan orang-orang terkasih atau orang-orang yang membutuhkan. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang terakhir aku tarik kartu terakhir untuk energi hari ini, Ten of Swords. Bersabarlah, mungkin ada keinginan yang belum terwujud atau rencana kamu yang tertunda. Nah, ini jadi relate dengan angel message ya, tentang opportunity dan perubahan. Bisa saja rencana yang memang tidak bisa dijalankan hari ini, atau keinginanmu yang belum bisa terwujud, ini kan berarti sesuatu hal berubah. Nah, ketahuilah, ambil hikmahnya, sesuatu hal yang berubah adalah sebuah kesempatan baru. Mungkin tidak langsung datang di hari yang sama, tapi kalau kamu bisa ikhlas ya, acceptance ya, ibaratnya tuh menerima, oh ya udahlah emang takdirnya belum bisa, sesuatu hal yang lebih baik itu akan segera datang kepadamu. Nah, beberapa ada yang memang hari ini kondisinya tidak fit, jadi kayak kamu tuh jadi benar-benar tepar gitu. Nah, luangkan waktu untuk beristirahat, jangan memforsir energimu atau memaksakan diri bekerja ketika kamu memang sedang tidak sehat. Ya, mungkin beberapa ada yang merasakan kekecewaan yang dalam ya terhadap sesuatu hal, tapi perlu disadari semua hal itu pasti ada keadilannya, tapi kadang-kadang ya kitanya sendiri yang kurang sabar ya. Oke, kita lanjut untuk apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke,
Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Menerima adalah kunci dari kedamaian dalam diri. Untuk saat ini kita mesti menerima apapun keadaan dia. Karena ini percintaan tentu saja terkait dengan orang-orang yang lagi deket atau berdealing sama kamu ya. Jadi nggak ada sesuatu hal atau kita berusaha untuk merubah mereka ya. Karena ini semua di luar kendali kita. Seperti yang tadi awal aku sampai, bukan awal ya, barusan kayaknya ya. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi ya terima apapun adanya dia ya, maunya dia apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat gitu ya. Dengan menerima kita jadi damai gitu. Tapi kalau kita selalu ingin berusaha, dia harus berubah, dia nggak boleh gini, dia nggak boleh gitu, nah akhirnya apa, kita malah cemas terus. Itu menguras energi dan itu merugikan kita, karena kita nggak bisa maksa-maksa orang buat berubah gitu loh, terutama ya pasangan atau yang lagi deket sama kita ya, apapun status hubungannya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasi buat kamu, afirmasi atau bahkan pengingat gitu ya, atau reminder. Nah, pesannya, visualizing my wildest dream. I have the power of my thought and visualizing them until lead me to live the life in my wildest dreams. Memvisualisasikan mimpi terliarku. Saya tahu kekuatan pikiranku dan memvisualisasikannya akan menuntunku untuk menjalani kehidupan impian terliarku. Membuat papan visi pribadi, vision board ya, adalah cara yang sangat ampuh untuk memvisualisasikan mimpi dan tujuanmu. Jadi kamu bisa dengan menggambar ya, apa yang menjadi mimpi-mimpimu kamu gambarkan. Itu ya namanya papan visi atau vision board. Atau kamu bisa gunting gambar-gambar, misalkan kamu punya mimpi pingin mobil A gitu, kamu bisa cari terus kamu print, kamu gambar atau kamu tempel-tempel. Atau yang lebih praktis atau paling praktis ya, bisa kamu googling aja langsung, kemudian kamu susun-susun dan bisa kamu jadiin wallpaper atau sekedar kamu simpen di galeri. Tapi ada baiknya vision board itu yang harus sering kita lihat supaya kita selalu ingat untuk membayangkan atau memvisualisasikannya ya. Saat kamu melihatnya secara teratur, makanya harus sering terlihat. Kamu secara sadar dan tidak sadar mengingatkan dirimu tentang niatmu dan akan mendorong dirimu untuk mencapainya. Ini juga merupakan cara yang bagus untuk terhubung secara emosional, energetik, dan kreatif dengan tujuanmu. Jadi aku rasa ini lebih ke pesan inspirasi atau bisa mengingatkan kamu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.